Baiklah, mungkin saya akan mencoba membedah program ya. Tadi kan udah fitur dari aplikasi yang dibuat. Sekarang kita akan coba bedah satu-satu dari programnya. Mulai dari sedikit. Kita coba run ulang ya. Nah, kalau untuk login form sendiri, itu dari sintaksnya, scriptnya bakal saya tunjukkan. Nah, kita membutuhkan beberapa kelas ya, kelas yang udah diimport, yang diperlukan. Nah, jadi di sini kita udah mencoba memanggil database-nya, instance dari database-nya yang kita simpan di dalam My Connection. Jadi disinilah design pattern singleton tadi digunakan ya. Jadi satu koneksi database itu satu aplikasi. Jadi di sini sudah kita sesuaikan. Jadi saat dipanggil kita tidak perlu lagi untuk mendefinisikan kelas My Connection-nya tadi. Jadi langsung dipanggil aja dan kita buat instance-nya ketika koneksi itu diperlukan. Oke, lanjut. Kita coba bedah lagi untuk login form. Nah, untuk login form dan sign up form ini sendiri mungkin bisa dibilang sama ya. Dibilang sama karena ada proses validasi, proses minimize. Yang minimize itu tadi ada minimize dan close label juga ya. Close label di mana saat kita klik tombol ini akan minimize aplikasi kita dan kita klik X akan mengeluarkan aplikasi kita tadi. Jadi sini ada sistem exit ya, dan this state different icon effect itu untuk melakukan minimize. Dan lanjut, ini tadi untuk script menampilkan password ya, agar password tadi lebih jadi transparan gitu. Dan lanjutnya, sini ada proses enkripsi seperti yang sudah saya jelaskan di awal, di mana kita menggunakan enkripsi cipher sederhana, menggunakan secret key ya, secret key itu UASPBO. Lalu untuk string yang ingin kita ubah atau kita enkripsi tadi adalah password sesuai dengan inputan kita tadi. Dengan menggunakan tabel base 64 ya. Tabel base 64 itu kita generalisir bahwa password yang kita gunakan hanya terbatas dari kombinasi angka dan huruf saja. Dan di sini ada try catch-nya juga. Jadi kalau misalkan terjadi kesalahan, akan munculkan notifikasi terjadi kesalahan ya, terjadi kesalahan saat enkripsi password. Dan ada juga private login button. Di sini ada proses loginnya. Nah, logika dari proses login ini sendiri adalah saat kita mendaftar ya di sign up itu, inputan password kita akan dienkripsi. Nah, saat kita melakukan login, password yang kita input itu akan dienkripsi lagi. Jadi hasil enkripsi dari password kita itu akan kita sesuaikan dengan data yang ada di database. Jadi jika hasil enkripsinya sama, maka proses login itu tadi berhasil. Jadi begitu algoritma dari login kita menggunakan enkripsi password. Oke, lanjut. Di sini ada proses login biasa. Dan ya di sini untuk bagian jika kita ingin mendaftar ya. Jadi saat kita klik label yang ini tidak memiliki akun dan daftar sekarang, maka akan mengarah ke sign up form. Jadi saat diklik akan mengarahkan ke sign up form. Jadi ini fungsi scriptnya atau sintaksnya. Dan ini main programnya. Oke, lanjut untuk sign up form. Di sign up form sendiri itu hampir sama di login form ya, hampir sama seperti login form. Yang kita butuhkan itu untuk atributnya seperti biasa ya. Kita pakai dulu koneksi. Dan di sini ada image path ya. Image path itu digunakan untuk proses operasi pada ini file image yang kita gunakan. Jadi image yang kita gunakan tadi akan disimpan path-nya ke dalam database. Oke, lanjut. Maaf, bukan path-nya tapi filenya langsung. Cuman nanti dalam proses operasinya tadi kita menggunakan path dari image itu tadi. Oke, lanjut. Kita cek lagi kan apakah kosong atau terisi. Nah, di sini ada proses validasi atau verifikasi sederhana di mana yang pertama saya gunakan adalah mengecek apakah inputan yang kita isi tadi sudah terisi atau belum. Jadi kalau misalkan masih kosong, itu akan menghasilkan notifikasi
ada baris yang kosong. Jadi setiap baris di dalam inputan itu harus terisi di sign up formnya. Ya, misalkan gini, misalkan ada kosong ya. Terus kita klik daftar, ada baris yang kosong. Begitu. Nah, lanjut. Cek apakah format email sesuai, itu sudah kita tes tadi. Terus cek apakah ada spasi pada username, sudah kita cek juga. Terus password yang diisi sama dengan informasi, sudah kita cek. Lalu cek apakah password hanya mengandung huruf dan angka. Dan seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, ini digunakan untuk proses enkripsi. Karena kita menggunakan tabel base 64. Terus kita cek jika tidak ada gambar yang dipilih ya. Jadi kalau misalkan gambarnya belum kita pilih, itu akan memunculkan notifikasi tidak ada gambar yang dipilih. Jadi yang kita cek adalah image path-nya, kalau 0. Lanjut, jadi jika proses validasi atau verifikasi yang tidak selesai, maka akan menghasilkan return atau nilai kembaliannya itu true. Dan di sini proses untuk daftarnya ya. Jadi ketika tombol daftar itu kita klik ya, di sini proses desain pattern dari observasi. Jadi kalau kita klik, maka akan mengecek verif data ini. Jadi kalau nilainya true, maka proses di bawah di dalam itu akan dijalankan. Pertama kita buat dulu instance koneksi, ya, koneksi dengan memanggil fungsi get koneksi. Fungsi get koneksi ini di mana? Fungsi get koneksi ini ada di my connection. Ya, get koneksi ada di my connection. Lanjut, dan kita buat juga prepare statement dan string sandi. String sandi ini untuk menyimpan nilai dari sandi yang kita inputkan melalui password ya, password text kali tadi. Di sini ada enkripsi, proses enkripsi password menjadi rangkaian password yang sudah terenkripsi tadi, dan juga ada input stream untuk menginputkan file gambar ya, file gambar. Terus ada cek juga apakah username yang kita gunakan tuh udah tersedia atau belum. Tadi kan udah kita cek juga ya, karena kalau misalkan password atau misalkan username yang kita gunakan itu udah tersedia, maka username itu tidak bisa kita gunakan lagi untuk membuat user baru ya, agar mencegah terjadinya duplikasi data ya. Jadi duplikasi data sebisa mungkin kita hindari. Oke, lanjut. Di sini ada juga, jadi jika berhasil ya, username itu sudah unik, tidak sama dengan username yang sudah diinputkan, maka akan munculkan notifikasi bahwa akun berhasil didaftarkan. Dan secara otomatis melalui sintaks ini kita akan diarahkan ke halaman login seperti yang sudah didemonstrasikan sebelumnya. Tapi apabila gagal itu akan memunculkan notifikasi gagal membuat akun. Dan di sini ada juga untuk sintaks sederhana juga. Jadi saat diklik akan mengarahkan ke login form. Seperti ini. Ya sudah punya akun, login sini akan mengarahkan langsung ke login formnya. Lanjut. Dan di sini ada fungsi sederhana juga untuk mengecek apakah username itu sudah ada atau belum. Lanjut, ada juga mengecek apakah rangkaian inputan kita di baris email tadi merupakan email ya. Jadi kita sesuaikan atau kita cocokkan dengan format email yang baik dan benar menggunakan regex ya untuk melihat pola dari email itu tadi. Jadi kalau misalkan polanya sesuai dengan pola email sebenarnya, maka akan disimpan ke dalam database. Kalau ada cek spasi untuk mengecek username tadi apakah sesuai dengan formatnya atau tidak, karena untuk username sendiri itu formatnya kita tidak boleh menggunakan spasi. Jadi di sini akan bakal dicek ya melalui cek spasi. Kalau ada enkripsi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, sama seperti di login form tadi, kita akan melakukan enkripsi pada password yang akan kita inputkan di database. Nah, lanjut, apakah inputan kita tadi terdiri dari kombinasi huruf dan angka? Di sini saya menggunakan fungsi yang return value-nya boolean, cek pas 64, apakah sesuai dengan tabel base 64. Itu maksudnya. Jadi cek pas 64 itu maksudnya adalah apakah inputan password tadi itu sesuai dengan tabel base 64. Mana saya mau generalisir bahwa tabel base 64 itu hanya terdiri dari huruf dan angka, meskipun ada beberapa simbol juga ya. Di sini seperti plus, bagi, dan sama dengan.
tapi tidak saya masukkan. Oke, lanjut. Nah, sudah ada browse ya, browse. Jadi saat diklik tombol browse maka akan memanggil fungsi untuk ya, fungsi browse image yang kita simpan di my function. Sini, browse image. Oke, lanjut. Dan sign add forms seperti biasa, close, minimize dan semacamnya. Oke, nah, adapun untuk sintaks UKM sendiri ya, UKM sebagai halaman utama, di sini saya menggunakan beberapa pemodelan juga ya, pemodelan dengan menggunakan beberapa kelas yang terpisah untuk membuat program yang saya gunakan ini atau aplikasi yang saya gunakan itu lebih efisien dalam penulisan scriptnya. Jadi saya menggunakan beberapa kelas secara terpisah agar penulisannya lebih efisien. Yang pertama adalah di sini kita bisa lihat ya dari segi struktur. Untuk file UKM form Java sendiri digunakan untuk halaman utama informasi organisasi Polstat STIS. Dan di sini untuk import kelas yang dibutuhkan, kelas yang dibutuhkan, dan sini atribut yang kita perlukan juga ada current user ID untuk menyimpan ID dari user yang sedang login, terus image path image path seperti yang tadi. Terus ada inpost. Inpost ini fungsinya untuk apa? Fungsi inpost itu sendiri untuk menyimpan data mana yang saat ini sedang ditampilkan. Data mana yang saat ini sedang ditampilkan. Jadi ini digunakan untuk navigasi first, previous, next, dan last tadi. Oke, kita lanjut. Ini ada konstruktornya, form. Nah, di sini ada populate table ya. Populate table ini digunakan untuk mengenerate atau menampilkan tabel. Jadi saat pertama kali kita login itu udah ditampilkan tabelnya. Lanjut, di sini ada organisasi table. Organisasi table itu adalah nama variabel dari tabel yang saya gunakan ya. Nama tabel itu adalah nama variabelnya adalah organisasi table. Terus set show grid true untuk menampilkan garis pada tabel, grid color untuk warna garis pada tabel, dan set selection background untuk warna baris yang dipilih. Itu saya gunakan Chan. Terus ada JTable header untuk menampilkan headernya ya. Seperti ini, kita mungkin bisa tampilkan lagi ya. Misalkan saya gunakan admin 2023 tadi. Lalu admin 2023. Kita login. Nah, di sini ada log sederhana ya, log sederhana di mana akan menampilkan. Jadi kalau misalkan berhasil, itu kelas drivernya ditemukan dan sesuai dengan ID-nya, ID-nya itu dan 10 from login ya. Kita cek ya. Kita cek ID-nya tuh 10. Nah, jadi ID si admin 2023 itu 10. Jadi yang login sekarang adalah admin 2023. Kita cek dari mana? Kita cek dari ininya, lognya itu ya, log yang ada di terminalnya. Jadi 10 masuk ke login, 10 masuk ke daftar organisasi. Gitu. Nah, lanjut. Nah, ini tadi untuk grid-nya ya. Garisnya tuh hitam, jadi selection-nya untuk Cian. Terus ada header-nya. Header-nya itu kita gunakan blue. Sini. Header-nya blue. Terus ada font itu Tahoma. Ukuran itu 14. Terus ada current user ID plus from daftar organisasi itu cek ID user yang sedang login. Ini. Jadi dia akan menampilkannya di terminalnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada populate table ya, fungsi sederhana untuk mengenerate table-nya. Jadi di sini udah ada informasi info queue untuk membuat instance dari informasi query. Jadi di sini setiap query yang dijalankan itu saya himpun dalam satu kelas. Jadi saat saya membutuhkan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan query SQL, itu tinggal kita buat aja instance-nya dari kelas tadi. Jadi ada insert info ya untuk menambahkan atau menginsert data organisasi. Lalu ada update untuk mengubah. Lalu juga ada untuk menghapus ya, delete info. Dan di sini ada membuat data organisasi menurut user yang sedang login berdasarkan ID-nya. Itu ada array list, informasi list. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa informasi ini
hanya akan ditampilkan sesuai dengan informasi yang sudah diinputkan oleh si user. Jadi saat user lain menginputkan data organisasi, di user lainnya tidak akan ditampilkan karena sifatnya adalah sesuai dengan user yang sedang login. Jadi sifatnya adalah pribadi milik si user itu sendiri dan tidak akan mempengaruhi data yang dimiliki oleh user lainnya. Karena kita menggunakan relasi primary key dan foreign key. Gitu. Oke, ini untuk informasi query. Kita lanjut di UKM formnya. Nah, kita buat instance, lalu kita panggil lagi informasi.list ya dari instance informasi query tadi dengan tipe data array list ya, array list tipenya informasi. Nah, tipe informasi ini sendiri digunakan untuk menyimpan atribut-atribut yang digunakan untuk variabel atau atribut dari tabel organisasi ya. Dari tabel organisasi itu kita simpan atau kita input di dalam kelas informasi yang isinya ada organisasi ID, nama, email, kontak, kelompok, deskripsi, logo, dan user ID. Nah, kalau untuk di tabel sendiri itu org ID ini ID ya, nama seperti biasa, terus user ID seperti biasa. Jadi di sini kita sesuaikan dengan tabel organisasinya. ID itu org ID ya untuk di informasi tadi, dan selebihnya itu sama. Oke, lanjut. Nah, di sini karena fungsi atau atribut itu bersifat private ya, maka kita gunakan getSet untuk melakukan manipulasi pada value variabelnya. Oke, bakalan kita lanjutkan ke ukm.form tadi. Ya, string. Nah, di sini untuk menampilkan nama dari kolomnya ya, nama kolomnya. ID, nama, email, kontak, kelompok, deskripsi, dan logo. Itu bisa kita lihat di sini. Nah, sesuaikan namanya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada juga, jadi kita akan menampilkan itu menggunakan looping ya, looping sederhana menggunakan for. Jadi sesuai indeksnya baris 1, ya, baris 1 kolom ke 0 itu adalah ID dari organisasinya, dilanjutkan sampai ke kolom ke-6 yang nilainya itu adalah nilai dari logo ya, untuk menampilkan file logo. Terus lanjut close label ya, close label dan minimas itu yang ini, close label itu X, minimas itu yang tanda strip. Lanjut ada refresh table. Refresh table ini digunakan untuk ya, jadi ketika kita melakukan pengubahan di penghapusan data, tabel baru setelah proses itu dilakukan akan ditampilkan. Jadi itulah guna dari refresh table. Lanjut clear fields. Jadi clear fields ini digunakan sama seperti refresh ya, sama seperti refresh. Tapi di clear fields ini nanti kita akan men-set text field itu value-nya kosong. Jadi saat udah melakukan pengubahan data dan penghapusan data, jadi value itu bakalan balik lagi kosong. Jadi proses seleksi tadi bakalan di reset. Oke, lanjut ada show data ya. Show data ini gunanya untuk apa? Show data ini digunakan untuk proses navigasi kita nanti, melakukan tombol-tombol navigasi seperti first, previous, next, dan last. Itu gunanya untuk show datanya. Oke, lanjut ada edit button ya, edit button. Di sini kita gunakan untuk memilih organisasi yang dirubah ya. Jadi kalau tidak kosong maka akan dijalankan. Nah, kalau kosong maka ya tetap aja. Jika user ingin update data dan logo, kalau misalkan ingin update data dan logo berarti image path itu tidak nol ya, tidak nol. Tapi kalau kita ingin mengupdate data selain logo ya, tapi logonya tetap. Kita ingin ubah datanya tapi logonya tetap. Maka di sini ya untuk image-nya, image path itu kita set sebagai nol. Begitu bedanya. Dan lanjut, kalau misalkan tidak ada yang dipilih ya, pilih organisasi pada tabel yang tersedia. Jadi belum dipilih gitu. Contohnya seperti ini, misalkan kita ingin mengubah sesuatu ya, tapi kita belum milih. Misalkan ubah informasi organisasi bersih ubah gitu ya.
Nah, misalkan kita belum memilih sesuatu, terus kita klik ubah, maka akan munculkan notifikasi pilih organisasi pada database tersedia, karena kita belum memilih organisasi yang ingin kita ubah. Oke, lanjut. Browse seperti biasa untuk memilih file gambar dari penyimpanan lokal kita. Lalu ada organisasi table, mouse clicked. Jadi ini digunakan untuk proses seleksi ya. Jadi saat kita ingin memilih data yang tadi, disinilah proses seleksi tadi atau proses pemilihan tadi dijalankan. Jadi saat kita klik ya, kita klik baris itu. Nah, setelah action performance-nya atau dari desain pattern itu observator itu akan dijalankan. Oke, lanjut ada tambah button. Ya, tambah button itu untuk proses tambah. Seperti yang sudah kita lihat dari sign up, mungkin hampir sama di sign up ya. Pertama kita buat dulu atributnya, ada nama, kontak, email, distribusi, dan kelompok ya yang dibutuhkan. Yang kita ambil nilainya itu dari text field yang ada di halaman utama kita. Jadi bakal diambil dari sini. Oke, terus ada untuk menambah logo. Di sini kita menggunakan kelas image ya, kelas image. Kelas image. Dan kita lanjutkan lagi. Terus ada verif data ya, verif data tambah. Ya ini untuk verifikasi sederhana, apakah format email sesuai. Terus apakah logo yang kita gunakan itu yang akan kita gunakan itu sudah terpilih. Ada cek format email juga. Nah, di sini ada proses delete button. Proses delete button itu sendiri di sini kita gunakan untuk memanggil juga ya, memanggil delete info yang kita simpan dalam kelas informasi query. Jadi perlu kita buat dulu nih instance dari informasi query-nya supaya kita bisa memanggil fungsi atau method delete info. Seperti itu. Dan kita lanjutkan dengan reverse table untuk menampilkan table yang terbaru dan clear fields untuk men-set semua text field itu menjadi 0. Oke, lanjut. First ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, show data itu untuk melakukan navigasi datanya. Di sini ada post, seperti yang kita lihat tadi bahwa di ukmform.java itu kita membutuhkan atribut post untuk navigasi tadi, jadi tersimpan di post ini tadi. Jadi sederhananya adalah ketika postnya 0 ya, array kan kalau dari Java itu tadi array itu dimulai dari 0. Jadi kalau mulai dari 0 yang kita munculkan adalah array yang pertama, ya, array yang pertama. Jadi kalau misalkan array yang terakhir itu kita buat dulu get row count ya, jumlah count-nya. Karena array itu dimulai dari 0 berarti kan minus 1 ya. Kalau untuk data terakhirnya itu kita kurangi 1. Jadi show data sesuai dengan array-nya, array yang terakhir. Gitu. Untuk data sebelumnya itu tinggal decrement. Terus ada untuk data selanjutnya itu increment. Jadi begitu. Nah, untuk kelas-kelas yang lainnya itu ada MyModel ya. MyModel ini untuk manipulasi atau digunakan untuk mengelola tabel ya, mengelola tabel. Ada get row count, get column count, get value add, dan get column name. Dan selanjutnya itu ada MyFunction. MyFunction ini mungkin agak berbeda dengan informasi query karena di MyFunction itu kita tidak menggunakan operasi SQL ya. Kalau di informasi query tadi kan terkhusus untuk SQL, cuman MyFunction ini lebih ke khusus untuk fungsi-fungsi yang dijalankan tanpa query, tanpa proses query. Kan ini tadi ya, kita menggunakan kelas image seperti yang sudah saya sebutkan tadi untuk manipulasi file gambar ya. Operasi file gambar itu ada di kelas image. Ada browse image ya, browse image kita himpun juga di dalam kelas MyFunction. Dan ya, cuman ada 2. Resize pics untuk melakukan resize pada logo. Terus ada browse image untuk melakukan pencarian file gambar pada penyimpanan lokal kita. Dan ya sepertinya sudah semuanya ya. Sepertinya sudah semuanya. Jadi itulah hasil dari project UAS yang sudah saya buat.
Dan kedepannya semoga aplikasi ini dapat dikembangkan lebih lanjut lagi dan bisa memberikan manfaat bagi mahasiswa Politeknik Statistika STS terkhususnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.